Salam jumpa kakak-kakak kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan mengabulkan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Sebelum kita bersama melakukan persiapan, saya mengajak kakak-kakak semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersatu hati mau melakukan persiapan bersama dengan anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu pada anak sekolah minggu. Berkati kami, bimbinglah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita awali dengan pembahasan Alkitab disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra. Mari silahkan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan dalam tema bahan ajar yang kita akan sampaikan tentang Tuhan mengabulkan. Kita mau ajak adik-adik untuk belajar dari kisah Petrus yang menyembuhkan Eneas dan Dorcas. Bacaan firman Tuhan, kita akan bersama-sama simak dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayat 32 sampai dengan 43. Saya akan bacakan buat kita semua. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan ke kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ, didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lupa. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga, bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka bergemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berbaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamat kulit. Kakak yang terkasih, kita akan bersama-sama membahas bagian per bagian dari firman Tuhan ini untuk menemukan pesan firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-32, awal dari bacaan kita, maka ada satu penggalan kata yang berbunyi demikian, "Pada waktu itu." Jadi ini pasti berhubungan dengan kisah sebelumnya. Pada waktu itu berarti bersamaan dengan apa yang terjadi pada sebelumnya. Pada waktu itu dikisahkan bahwa Saulus yang sudah menjadi Paulus membagikan firman Tuhan kemana-mana dia menyampaikan tentang Injil Tuhan. Dan pada saat yang sama ada Petrus juga yang melakukan peran yang serupa. Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan. Jadi ada kata kunjungan yang dituliskan di ayat yang ke-32 menunjukkan sesuatu yang sengaja dilakukan, menghampiri, singgah pada tempat-tempat yang khusus. Dan dalam teks kita disebutkan bahwa Petrus melakukannya kemana-mana. Dan salah satu yang ia singgahi adalah
satu tempat bernama Lida, di mana di sana banyak orang-orang kudus. Kata orang-orang kudus ini menunjuk pada orang-orang yang taat beragama yang kenal dengan Tuhan dan benar-benar menjalani tradisi keagamaan. Dan salah satunya adalah Eneas. Jadi Eneas termasuk dari rombongan orang-orang kudus di sana. Tapi menarik kalau kita melihat ayat 33, Eneas yang adalah orang kudus ini ternyata 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Jadi ini bukan 1 hari, 2 hari, tapi sudah cukup panjang 8 tahun. Dan kita yakini bahwa seseorang yang tidak lumpuh sejak lahir, pasti ada satu masa dia sakit dan akhirnya lumpuh, pasti dia memohon kepada Tuhan kesembuhan. Tapi sudah 8 tahun, Eneas tidak menerima itu. Dan Eneas adalah orang kudus, salah satu orang-orang kudus di sana. Maka kita melihat bahwa orang-orang kudus pun memiliki pergumulan seperti yang dialami oleh Eneas. Dalam bacaan kita juga disuguhkan ada pribadi lain yang juga memiliki pergumulan. Dalam ayat 36 disebutkan di Yope ada seorang murid. Kalau tadi Eneas adalah salah satu orang kudus juga di Lida, yang kali ini adalah seorang murid menunjuk pada orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, mengikuti Kristus sebagai juru selamat. Namanya adalah Tabit. Dia bukan sembarang orang, dia adalah seorang murid, tapi juga dia adalah seorang yang berbuat begitu banyak. Dalam teks kita disebutkan, banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi orang ini orang spesial, orang yang baik, orang yang secara khusus para pribadi-pribadi yang menerima kebaikan dari Tabita ini menunjukkan bahwa benar-benar Tabita melakukan sesuatu perbuatan baik. Di teks kita ayat 39 disebutkan bahwa semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup ditunjukkan oleh janda-janda yang ada saat Tabita meninggal. Kakak-kakak yang terkasih, Eneas, Tabita adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang bukan orang jahat, bahkan mereka adalah orang-orang kudus yang berbuat baik, pengikut Kristus, tapi mereka pun mengalami pergumulan. Eneas punya pergumulan 8 tahun dia lumpuh, dan Tabita dia bergumul dengan sakitnya, bahkan lalu meninggal. Jadi siapapun kita tidak bebas dari pergumulan, tidak bebas dari sakit penyakit. Pergumulan dan sakit penyakit adalah realita kehidupan yang kita sadari bisa menimpa siapapun, termasuk orang-orang para pengikut Kristus. Dalam bacaan kita disebutkan bahwa Eneas lalu mendapatkan mujizat kesembuhan karena Petrus menyatakannya. Jadi 8 tahun mungkin Eneas dan keluarganya berdoa, tetapi pada saat itu Petrus juga berdoa buat dia. Petrus memohonkan sesuatu dan Petrus menegaskan apa yang akan Tuhan Yesus lakukan. Di ayat 34 disebutkan, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Jadi apa yang dinyatakan oleh Petrus ini menegaskan kuasa Tuhan. Dan Petrus perlu untuk menegaskan itu kepada Eneas yang sudah 8 tahun lumpuh. Jadi perkataan Petrus ini bukan sekedar perkataan permohonan kesembuhan, tapi juga adalah sebuah upaya Petrus menegaskan soal kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu benar-benar terjadi. Karena ayat 34 menyebutkan seketika itu juga. Jadi nggak nunggu sejam, 2 jam, atau sehari, 2 minggu, apalagi 8 tahun. Tapi seketika itu juga. Apa yang dinyatakan oleh Petrus pada saat itu benar-benar terjadi. Dan kita melihat bahwa ini menegaskan kuasa dari Tuhan Yesus yang benar-benar sungguh dahsyat. Hal yang serupa juga dialami oleh Tabita. Tabita tentu tidak bisa memintanya karena ia sudah meninggal, tetapi orang-orang, para murid-murid disebutkan ayat 38, memohon kepada Petrus untuk datang, karena mereka tahu Petrus ada di Lida, dengan sebuah permohonan, segeralah datang ke tempat kami. Disebutkan respon Petrus adalah ia berkemas untuk menuju ke tempat di mana Tabita berada. Berkemas dalam kata yang dipakai di ayat 39 bisa diterjemahkan pindah. Jadi benar Petrus berkunjung ke banyak tempat, salah satunya ada Lida, tetapi juga
Dia melanjutkan perjalanan. Dia tidak berlama-lama di lidah, tetapi dia melanjutkan perjalanan untuk menyebarkan Injil, termasuk kesempatan untuk menegaskan kuasa Tuhan pada Tabita yang sudah meninggal. Ayat 40 menyebutkan bagaimana bukan hanya orang-orang banyak yang memohon Petrus datang, tetapi Petrus sendiri juga menegaskan permohonannya kepada Tuhan. Kalau orang-orang banyak ini mendapatkan respon positif dari Petrus yang uh, mereka minta untuk datang dan Petrus mengabulkan permohonan mereka, kali ini Petrus menegaskan soal betapa Tuhan juga mengabulkan permohonan. Ayat 40 menunjukkan bahwa Petrus berlutut dan berdoa, dan ini lalu dikabulkan oleh Tuhan. Permohonannya benar-benar didengar Tuhan. Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, Tabita bangun lalu duduk. Jadi ini permohonan yang dikabulkan. Permohonan orang banyak yang meminta Petrus datang dikabulkan, tetapi permohonan Petrus terhadap Tabita juga dikabulkan oleh Tuhan. Kental sekali bagaimana permohonan itu didengar dan dikabulkan. Dalam kisah kita, semua apa yang Tuhan nyatakan, Tuhan mengabulkan permohonan Petrus, permohonan banyak orang untuk sebuah tujuan. Tujuannya adalah ayat 41 menunjukkan bahwa Petrus menegaskan soal Eneas yang bangkit atau Tabita yang diminta bangkit juga untuk menegaskan soal kuasa Tuhan. Makanya ayat 41 menegaskan bahwa Petrus lalu memanggil orang-orang banyak untuk melihat, untuk menjadi saksi. Lalu ada kata menunjukkan. Jadi Petrus dengan sengaja datang lalu menunjukkan apa yang menjadi bukti bahwa kuasa Tuhan bekerja atas Tabita. Ini adalah cara Petrus untuk menegaskan bahwa kuasa Yesus itu benar-benar nyata. Dan dampaknya, saudara, di ayat yang ke-35 tentang Eneas yang pulih dari lumpuhnya itu, lalu banyak orang di Lida dan Saron melihat dia. Melihat Eneas yang bangkit, tetapi juga melihat Petrus yang dengan kuasa Tuhan menyatakan pemulihan bagi Eneas. Maka ini berakibat berbaliklah banyak orang di Lida dan juga Saron untuk menyembah Tuhan. Sama dalam peristiwa Tabita, udah tentu ya, meninggal, kemudian bangkit lagi, ini pasti spektakuler sekali. Maka ayat 42 disebutkan, tersiarlah kabar ini ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan tegaskan tentang pengabulan permohonan ini untuk sebuah tujuan. Tujuannya adalah menyatakan kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh dahsyat. Dan ini ditegaskan dalam kisah Eneas dan Tabita. Kakak-kakak yang terkasih, kita akan menyampaikan pesan firman Tuhan tentang kuasa Tuhan yang mengabulkan setiap permohonan umatnya. Kepada adik-adik Batita Balita, kita mau memperkenalkan kisah ini supaya mereka tahu kisah tentang Tuhan yang mengabulkan permohonan Petrus. Tapi juga kita mau ajak adik-adik meresponinya bahwa Tuhan juga akan memenuhi permintaan. Kita perlu untuk menjelaskan tentang kata mengabulkan kepada adik-adik Batita Balita supaya mereka mengerti apa arti mengabulkan. Pada adik-adik kelas kecil dan kelas besar, kita bisa menambahkan bukan hanya mereka tahu tentang kisah ini, tetapi mereka juga memiliki keyakinan bahwa setiap permohonan yang mereka naikkan kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Tentu ini adalah jawaban doa. Tuhan bisa menjawab sesuai dengan keinginan kita, tapi juga Tuhan punya rencana. Dia menjawab setiap doa, dia mengabulkan setiap doa, tetapi sesuai dengan rencananya. Dengan sebuah tujuan. Kalau Eneas pulih dan banyak orang percaya, Tabita bangkit dan banyak orang percaya, sama. Ketika permohonan adik-adik dipenuhi, Tuhan mau supaya adik-adik percaya pada Tuhan, pada saat yang sama orang-orang di sekeliling juga percaya beriman kepada Tuhan. Demikian kakak-kakak pembahasan firman Tuhan, kiranya kakak-kakak bisa menyampaikan kepada adik-adik tentang Tuhan yang mengabulkan, kita bisa belajar dari kisah Petrus menyembuhkan Eneas dan Dorcas. Tuhan berkati.
Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita mau menuju Kak Ferry Ningsih yang sudah bersiap untuk menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kakak-kakak. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan mengabulkan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Dan sudah bersiap nih Kak Ferry Ningsih yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Ferry Ningsih. Halo kakak-kakak sekolah minggu, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas persiapan sekolah minggu dengan topik pembelajaran Tuhan mengabulkan yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Untuk kelas Batita dan Balita, tujuan pembelajarannya ada dua. Anak mengetahui kisah Eneas dan Dorcas, kemudian anak bersukacita karena Tuhan mengabulkan doanya. Dua cerita yang kita sampaikan pada hari ini merupakan cerita yang hendak memperkenalkan tokoh Alkitab, sehingga penting bagi kita menyebutkan nama tokoh dengan jelas. Tidak perlu lagi menurut saya menggunakan ilustrasi cerita agar nanti ceritanya tidak tumpang tindih. Sehingga anak-anak bisa fokus dengan nama tokoh yang kita perkenalkan pada saat ini, yaitu ada tokoh cerita Eneas dan ada kisah tentang Dorcas atau Tabita. Hal kedua yang menjadi sorotan adalah Tuhan mengabulkan doa sehingga yang sakit disembuhkan dan yang mati, Dorcas atau Tabita, dibangkitkan. Poinnya terletak pada pengabulan doa yang mana mukjizat Tuhan dinyatakan. Anak perlu ditekankan pentingnya memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan melalui doa. Pengajar dapat membuat dua spot di dalam ruang kebaktian jika ruangan tersebut cukup besar. Spot pertama bisa di pojok kanan dan yang kedua bisa di pojok kiri. Hal itu untuk membedakan bahwa kita pada hari ini akan berkunjung ke rumah dua orang, yaitu orang yang pertama bernama Eneas dan orang yang kedua bernama Dorcas. Nah, spot pertama adalah rumah Eneas. Kita bisa meminta anak sekolah minggu menjadi Eneas yang terbaring sedang sakit. Kalau misalkan ruangannya tidak mencukupi, maka ada GSM yang berperan sebagai Petrus, bisa mengajak anak-anak untuk berputar mengelilingi ruangan dan menyampaikan bahwa hari ini kita akan berkunjung ke rumah dua orang. Ya, jadi yang satu teman kita yang saat ini sedang sakit yang bernama Eneas. Kita bisa menggunakan layar PowerPoint begitu dengan background rumah Eneas.
Lalu nanti kalau mau ke rumahnya Dorcas, background-nya tinggal diganti rumahnya Dorcas, sehingga bisa membedakan, oh ini rumah Eneas, ini rumah Dorcas. Nah, kita bisa minta salah satu anak sekolah minggu untuk menjadi Eneas. Pengajar yang menjadi Petrus ketika tiba di rumah Eneas bisa berbincang-bincang dengan Eneas. Dan kemudian mengajak anak sekolah minggu, mari teman-teman kita berdoa agar Eneas bisa segera pulih, karena ia sudah ingin sembuh, ia ingin bisa bermain kembali bersama-sama, dan ia ingin juga bisa bekerja. Petrus kemudian setelah Petrus atau guru sekolah minggu memimpin doa bersama dengan anak-anak, ia meminta yang menjadi ASM untuk bangkit dari tempat tidurnya, atau kalau di situ tidak ada tempat tidur bisa menggunakan kursi atau tidur di lantai dengan alas karpet begitu ya. Nah, kemudian si ASM ini akan bangkit dan melakukan apa yang GSM minta, misalkan merapikan tempat tidurnya atau bangkit dan merapikan baju yang digunakannya. Nah, GSM yang berperan sebagai Petrus mengajak anak-anak sekolah minggu untuk mengucap syukur karena Eneas bisa sembuh dari sakitnya. Dan mereka bisa bernyanyi bersama dengan lagu yang mungkin bisa teman-teman kakak-kakak sekolah minggu bisa cari. Apa ya tema lagu kita pada saat ini? Bisa saja God is so good. Itu bisa menjadi salah satu lagu yang ketika GSM dan ASM selesai berdoa dan melihat bahwa Eneas sembuh, bisa bernyanyi bersama. Kemudian ASM dan GSM melanjutkan perjalanan. Bisa saja dalam perjalanan sambil bernyanyi jalan serta Yesus. Nah, ketika tiba di spot yang kedua atau di rumah Dorcas, GSM menyampaikan berita bahwa kondisi Dorcas berbeda dengan Eneas. GSM yang berperan sebagai Petrus memperlihatkan wajah sedihnya oleh karena Dorcas telah meninggal. Sehingga ia pun ada akhirnya mengajak untuk ASM bersama-sama berdoa untuk mendoakan Dorcas. Dan ternyata Tuhan mengabulkan doa sesuai dengan kehendaknya. GSM dan ASM kembali bersyukur, kembali bersukacita oleh karena Dorcas yang telah tiada itu dibangkitkan kembali. Siapa yang membangkitkan? Kasih karunia Tuhan kepada Dorcas. Nah, GSM yang menjadi Petrus mengajak kembali anak-anak untuk menyanyi bersama lagu God It's So Good. Nah, GSM bisa menyampaikan kepada anak sekolah minggu, kalau tadi kita sudah ke tempatnya Eneas dan kita berdoa, lalu Eneas bisa sembuh, dan hari ini dan saat ini kita ke tempatnya Dorcas yang ternyata karena mukjizat Tuhan akhirnya Dorcas bisa dibangkitkan. Pengajaran hari ini ada 2 poin. Yang pertama, ASM akan belajar mengenal tokoh-tokoh Alkitab. Dalam kisah ini adalah kisah Eneas dan kisah Dorcas atau Tabita. Anak perlu diberitahu ketika kita berkunjung ke rumah Eneas, siapa dia? Eneas ini siapa? Apa yang dia lakukan? Begitu pula dengan Dorcas. Siapa Dorcas? Dan apa yang dia lakukan selama ini? Sehingga anak-anak tidak hanya tahu, mengenal nama, tetapi juga tahu apa yang mereka lakukan. Bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus juga yang ikut serta dalam pelayanan. Kedua, anak belajar tentang berdoa dan bersyukur. Mereka belajar berkomunikasi dengan Tuhan dan mereka bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dan ketika Tuhan menjawab doa-doa mereka. Hal-hal yang teman-teman GSM perlu persiapkan. Yang pertama, jelas harus ada GSM yang menjadi Petrus, yang sejak dari awal mau menyampaikan bahwa hari ini kita akan kemana, dan kita apa yang akan kita lakukan ketika kita pergi ke rumah Eneas dan ketika kita pergi ke rumah Dorcas. Lalu kita bisa meminta keterlibatan dari ASM yang berperan menjadi Eneas. Dan kita bisa berdiskusi bersama, berbincang-bincang bersama,
bertanya kepada anak-anak, kalau sakit bagaimana, lalu apa yang harus dilakukan, dan sebagainya. Lalu settingan ruangan, itu yang tadi yang saya katakan bahwa jika teman-teman tidak memiliki ruangan yang cukup lebar atau luas, bisa saja kita menggunakan PowerPoint sebagai latar belakang background untuk membedakan bahwa saya sedang berada di rumah Eneas dan saya sedang berada di rumah Dorcas saat ini. Sehingga anak-anak tahu, oh kita lagi di rumah Eneas, oh kita lagi di rumah Dorcas. Dan satu lagi ada GSM yang berperan menjadi Dorcas atau Tabita. Ayat hafalan baik untuk kelas Tabita, untuk kelas Batita, dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Anak diajak untuk mengingat, oh ya, pentingnya berdoa. Tetaplah berdoa. Lalu kelas Balita, 1 Yohanes 5 ayat 14b. Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, anak diberitahu bahwa Tuhan memang mengabulkan doa kita, tetapi segala sesuatu dinyatakan seturut kehendak Tuhan. Melalui kisah Eneas, kisah Dorcas, anak-anak belajar tentang tokoh di dalam Alkitab, pengenalan akan tokoh dalam Alkitab, dan juga tentang berdoa. Pentingnya berdoa dan bahwa Tuhan mengabulkan doa sesuai dengan kehendak kita. Untuk aktivitas terakhir, untuk kelas balita, anak bisa saja diminta untuk melakukan games atau permainan terkait dengan cerita Eneas, Dorcas, atau tentang berdoa. Bisa juga gerak dan lagu yang menjadi lagu baru yang bisa diajarkan kepada teman-teman, pada anak-anak sekolah minggu dengan menggunakan gaya. Atau bisa juga dengan mewarnai tokoh Eneas, mewarnai tokoh Dorcas, atau mewarnai tangan yang berdoa. Untuk kelas balita, anak sekolah minggu bisa diminta untuk saling mendoakan. Mereka bisa dibagi dalam 2 atau 3 orang. Mereka mendoakan anggota keluarga mereka yang sakit, atau ada teman mereka yang sakit. Mereka belajar tidak hanya berdoa untuk keinginan atau kepentingan diri sendiri, tetapi mereka belajar untuk mendoakan. Oh iya, ada anggota keluargaku yang sakit. Oh iya, ada temanku yang saat ini sedang sakit. Oh iya, ada temanku yang hari ini tidak bisa datang karena sakit atau sedang kesulitan. Jadi, mereka belajar melalui aktivitas ini untuk tidak hanya berdoa bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi sesamanya. Nah, demikianlah teman-teman, kakak-kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu, semoga materi pembelajaran persiapan mengajar pada saat ini dapat menolong kita semua dalam tugas pelayanan kita ke depan. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Feriningsi yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas Batita Balita. Kita bersiap nih mau mendengarkan Kak David yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan mengabulkan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43, dan kita mau mendengarkan Kak David menyampaikan metode pengajaran bagian anak kelas kecil. Mari silahkan Kak David. Halo kakak-kakak sekalian, senang berjumpa dengan kakak-kakak sekalian. Terima kasih juga buat Pak Endra dan juga Kak Santi. Perkenalkan, saya mau berbagi berkaitan dengan tema Tuhan mengabulkan gitu ya untuk kelas tengah atau kelas kecil ya, kelas 1, 2, 3 SD. Saya izin share screen dulu ya. Ya, dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai dengan 43 gitu kan ya. Dengan tujuan anak tahu bahwa Tuhan menyembuhkan Eneas dan Dorcas. Bukan hanya tahu, tapi anak juga mau bersyukur ya atas Tuhan yang mengabulkan doa Petrus gitu ya untuk menyembuhkan keduanya itu seperti itu. Nah, usulan untuk alur kelas kecil atau kelas tengah ini gitu ya dengan tema tadi ya dengan tujuan anak tahu dan bersyukur karena Tuhan menyembuhkan Eneas dan Tabita, yaitu dimulai dengan Petrus menceritakan Petrus yang sedang berkeliling dari kota ke kota untuk mengunjungi murid-murid Tuhan Yesus ataupun juga orang-orang kudus yang ada gitu kan ya di berbagai kota tersebut seperti itu untuk menguatkan gitu ya, untuk mengajarkan kembali begitu seperti itu. Kemudian Petrus menjumpai seorang jadi di salah satu kota gitu kan ya, yaitu Lida gitu kan. Petrus menjumpai seorang murid yang sudah sakit selama 8 tahun seperti itu gitu kan ya. Petrus menyembuhkan Eneas di dalam nama Tuhan Yesus, kemudian dia memohon kepada Tuhan saat menyembuhkan Eneas itu seperti itu di dalam nama Yesus gitu kan. Nah, kemudian Eneas disembuhkan oleh Petrus. Murid-murid yang di kota Yope mendengar kabar tentang kesembuhan si Eneas ini gitu ya, tentang Rasul Petrus yang melakukan satu hal yang mukjizat yang luar biasa begitu kan. Maka mereka yang memiliki seorang teman gitu kan ya, sesama murid gitu kan yang baik hati, yaitu Dorcas ataupun Tabita gitu yang sering berbagi gitu, meninggal gitu kan, sehingga mereka berinisiatif untuk mengundang Petrus gitu ya untuk mengunjungi mereka gitu ya dan menolong ataupun melihat Ibu Tabita ini seperti itu. Kemudian Petrus menuju ke tempat Tabita, Ibu Tabita. Terus kemudian Petrus memohon dan membangkitkan Tabita di dalam nama Tuhan Yesus. Dia berlutut dan berdoa gitu kan. Tuhan Yesus mendengar dan mengabulkan doa. Tabita pun menjadi bangkit, hidup kembali begitu ya. Syukur kepada Tuhan begitu kan. Seperti itu. Nah, ini untuk alur kelas kecil kakak-kakak. Nah, kreasi penyampaiannya apa kakak-kakak sekalian? Saya mengusulkan yang pertama sih ini biasa ya dengan gambar gitu kan ya. Kalau dengan gambar ini ada gambar yang ada di buku Suluh Anak gitu ya dari Bina Warga gitu kan ya. Ini saya ini sudah saya siapkan di PPT-nya ini seperti itu. Nah, ini ya, ini Tuhan Yesus yang sering mengajar gitu kan ya dari kota kok Tuhan Yesus. Ini si Petrus ya, Rasul Petrus yang mengajar dari kota ke kota gitu kan ya. Melihat perkembangan dari murid-murid Tuhan Yesus begitu. Terus kemudian di kota Lida itu dia menjumpai Eneas gitu ya yang sudah 8 tahun begitu kan. 8 tahun dia lumpuh begitu kan. Dan mungkin juga si Eneas ini terus-menerus bertahun-tahun berdoa untuk kesembuhannya gitu ya, memohon kepada Allah gitu ya untuk menyembuhkan gitu kan. Dan hari itu Petrus pun menyembuhkan gitu kan ya, sehingga dia bisa berjalan kembali seperti itu. Dan itu didengar oleh murid-murid gitu ya yang ada di Yope, dan Petrus pun diberitahukan gitu ya ada seorang murid Tuhan yang juga perlu ditolong seperti itu. Dan Petrus pun menuju ke rumah Tabita ya ini ya, terus kemudian didoakan
dan Tabita pun sembuh begitu. Bangkit ya, bukan sembuh tapi bangkit gitu. Nah, kemudian kreasi yang kedua adalah dengan main peran kakak-kakak sekalian gitu. Jadi pilih 5 anak gitu kan ya, pilih 5 anak gitu kan. Kalau ada kostum jubah gitu ya, bisa dipakai kostum jubah, terus bisa dikasih name tag yang besar gitu ya, misalnya dia jadi si Petrus, jadi si Eneas, jadi si Dorcas, ataupun jadi murid-murid seperti itu, gitu kan. Nah, kemudian GSM yang menceritakan sebagai naratornya, anak-anak itu hanya memperagakan satu gerakan, begitu kan ya, itu. Kemudian freeze, tidak usah berbicara, nanti kita yang berbicara seperti itu. Nanti mereka kalau sudah waktunya berubah, nanti mereka akan dikasih tahu berubah gerakannya, gitu kan ya, atau siapa yang muncul seperti itu. Nah, GSM menceritakan sedang apa atau siapa itu, gitu ya. Nah, bisa juga kita kasih tulisan besar begitu kan. Nah, ini saya juga kasih contoh settingnya. Ada 6 setting gitu ya dalam cerita kita. Ini jadi istilahnya gambar yang biasa kita tayangin di LCD ataupun di gambar ini lembaran begitu kan. Ini menjadi gambar yang 3 dimensi, yaitu si teman-temannya mereka yang menjadi gambar itu begitu ya. Nah, setting pertama yaitu Petrus mengajar muridnya. Mungkin Petrusnya gayanya begini. Wah, terus kemudian yang lainnya mungkin gini-gini aja. Oh, nunduk-nunduk gitu. Yang dua, apa kan ada 5 gitu kan ya. Jadi ada 2 murid, yang lain itu gini-gini ya. Terus kemudian si gurunya bercerita. Setelah setting 1 habis, kemudian ganti gambar gitu ya. Nanti guru yang lain yang mencoba ini apa namanya, ayo yuk sini apa murid-muridnya yang 2 murid masuk terus ganti Ineas yang langsung duduk dia duduk gitu terus kemudian udah diem aja di situ nanti si narator akan menceritakan kembali. Nah, di situ Petrus mendapati seorang orang kudus gitu ya atau murid Tuhan Yesus yang juga ini lumpuh gitu kan. Nah, terus kemudian baru selanjutnya begitu ya. Nah, setelah itu terus Petrus setelah menyembuhkan gitu kan ya si Eneas berdiri sambil senyum lebar atau begini kek ini atau apa memuji Tuhan begitu seperti itu. Terus setelah itu Petrus dan Eneas udah suruh masuk terus kemudian ganti murid-murid yang sedang bercakap-cakap gitu ya pura-pura aja bercakap-cakap terus kemudian mengundang si Petrus itu Petrus dan Tabita terus kemudian setting berikutnya setting kelima Tabitanya ini apa tiduran begitu ya kita siapin bantal kecil gitu kan terus itunya apa mungkin ada di kalau misalnya masih ada undak-undakan ataupun ada panggung kecil gitu ya bisa juga ditaruh di situ ataupun di kursi begitu kan nah suruh tiduran gitu kan terus kemudian Petrus di situ berlutut dan berdoa kemudian si naratornya cerita lagi seperti itu dan sampai Tabitanya bangun memuji Tuhan gitu kan misalnya dan bersama dengan 2 murid yang tadi itu memuji Tuhan seperti itu. Begitu kakak-kakak kira-kira gambarannya kalau bercerita dengan main peran gitu. Jadi anak-anak yang main peran seperti itu. Nah, terus kemudian aktivitas gitu ya. Aktivitasnya membuat pohon doa kakak-kakak. Jadi kita akan mencoba untuk menyiapkan gitu ya gambar daun gitu ya gambar daunnya juga sudah saya sertakan seperti ini gitu kan ya di sisi sebelah kiri ini ada di seluruh anak juga gitu kan ya tinggal di fotokopi digunting-gunting seperti itu terus kertas gambar yang mungkin kalau bisa ada A2 A3 gitu itu akan lebih bagus gitu ya kalau enggak ya A4 biasa ya mereka nanti suruh menggambar dulu gitu ya, di list dulu, ngelis siapa kira-kira orang-orang di sekeliling mereka yang butuh didoakan gitu ya. Misalnya, oh pamannya ada yang sakit gitu kan ya, atau temennya ada yang lagi sakit, atau temennya lagi sedih gitu kan ya, atau ada yang lagi ujian gitu ya, jadi khawatir gitu ya, nggak naik, ataupun khawatir akan nilainya gitu ya. Nah, itu suruh list semuanya gitu kakak-kakak sekalian. Setelah itu mereka boleh ambil daun gitu kan ya. Nah, tuliskan di situ misalnya namanya, misalnya Joni gitu kan ya, misalnya ini sakit gitu kan ya. Nah, terus kemudian yang lain itu apa misalnya Erni gitu ya, apa gitu ya. Oh
misalnya sedih gitu ya, papanya sakit, ya seperti itu misalnya gitu. Terus siapa lagi? Terus tulis semuanya ya, kira-kira yang tadi ada di list itu seperti itu. Nah, setelah itu mereka bisa menggambar, ambil kertas gambar, mereka gambar ranting gitu kan ya, atau gambar pohon terus ada rantingnya gitu kan ya. Jadi kalau bisa daunnya proporsional dengan gambar pohon ataupun rantingnya itu gitu kan ya. Nah, jangan sampai daunnya itu lebih besar dibandingkan pohonnya gitu. Jadi kalau bisa ini supaya proporsional gitu kan seperti itu. Nah, setelah itu gitu kan ya, yang tadi yang list doa ataupun daun-daun doa itu gitu ya ditempel di gambar mereka itu gitu ya, gambar pohon dan ranting itu gitu ya, ditempel di situ gitu. Nah, mereka nanti taruh di rumah dia setiap kali gitu ya mereka lihat itu mereka bisa mendoakan. Nanti kalau seandainya ada jawaban doa gitu kan ya, misalnya, wow itu sudah sembuh begitu kan ya, maka mereka bisa cabut tuh daunnya gitu ya, sambil itu menolong mereka bahwa Tuhan itu sungguh mengabulkan doa loh begitu seperti itu. Terus disimpan itu menjadi bukti tentang bagaimana Tuhan itu mendengar, Tuhan itu menjawab doa-doa kita. Atau yang belum ya tetap di situ gitu ya, tetap tertempel atau sudah terjawab misalnya ada yang sakit gitu ya terus kemudian maaf gitu kan ya nggak taunya makin parah dan meninggal akhirnya. Nah itu juga mungkin apa namanya jawaban doa dari Tuhan gitu ya, tapi ya itu gitu ya saya tuliskan di situ gitu ya bahwa jawaban Tuhan ini tetapi jika itu sudah terjawab sesuai atau berbeda dari yang kita mohonkan. Misalnya kan kita mohonkan sembuh gitu kan ya. Nggak taunya enggak, tapi meninggal malahan gitu ya. Nah, tetap dicabut gitu ya. Tapi kita ingatkan anak-anak itu gitu ya bahwa jawaban Tuhan itu pasti yang terbaik buat anak-anaknya. Meskipun tampaknya lebih buruk ataupun buruk gitu kan ya. Tapi percayalah gitu kan ya. Disitulah kita boleh belajar bagaimana kita mempercayai Tuhan dalam memelihara setiap anak-anaknya begitu ya. Nah, ini yang pohon doa ya begitu ya kakak-kakak sekalian ya. Ini atau ya, bukan atai itu ya, atau orang tersebut gitu. Tapi disitulah kita diminta untuk percaya pada rencana Tuhan yang terbaik. Itu yang ditekankan gitu ya. Sehingga pada saat mereka melihat pohon doa itu gitu kan ya, mereka ini sedang mengajarkan anak-anak untuk percaya kuasa doa itu gitu ya. Bahwa doa-doa mereka itu terjawab gitu ya. Meskipun kadang-kadang ada yang lama gitu ya, ada yang langsung terjawab besoknya gitu kan ya. Atau ada yang jawabannya tidak sesuai dengan dia gitu kan ya. Nah, semuanya itu menolong kita untuk makin percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan merencanakan yang terbaik buat anak-anaknya. Begitu ya kakak-kakak sekalian. Ya, itu dari saya. Semoga ini menginspirasi buat kakak-kakak gitu kan ya. Sehingga boleh bermanfaat gitu ya untuk pelayanan kakak-kakak untuk memperjumpakan anak-anak dengan Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Pak Hendra ataupun Kak Santi. Ya, silakan. Terima kasih Kak David yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas kecil. Kita mau menuju Kak David lagi nih yang bersiap menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kakak-kakak. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan mengabulkan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Sudah ada Kak David yang bersiap untuk menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar. Mari silakan Kak David. Nah, kembali lagi kakak-kakak sekalian. Terima kasih buat Pak Indra dan Kak Santi. Sekali lagi, kita akan berbagi berkaitan dengan metode untuk kelas besar, begitu ya. Ini kita tujuannya sama, gitu ya. Anak tahu bahwa Tuhan menyembuhkan Ineas dan Dorcas, anak bersyukur karena Tuhan mengabulkan doa, gitu. Nah, runtutan cerita, tujuan dari ini juga sama, terus runtutan ceritanya juga sama. Cuma di akhir kita akan lebih menjelaskan gitu ya, bahwa orang kudus dan murid Yesus bisa mengalami kesulitan dan pergumulan juga gitu kan ya. Bukan kalau begitu jadi murid Yesus kemudian semua masalah berakhir gitu ya, tidak ada masalah yang datang lagi, enggak gitu kan ya. Tetap ada persoalan-persoalan, dan juga bahkan yang Ineas itu 8 tahun ya dia berdoa, dia memohon kesembuhan gitu ya, tapi enggak kunjung-kunjung diberikan kesembuhan itu gitu ya. Sampai akhirnya satu kali itu dia menjumpai Petrus, begitu kan, seperti itu. Tapi bagaimana kita percaya bahwa Tuhan mengabulkan permohonan sesuai kehendak dan kemurahannya, seperti itu kakak-kakak. Nah, kreasi penyampaiannya yang pertama pasti dengan gambar. Nah, gambarnya ini mungkin lebih dewasa gitu kan ya. Ini gitu ya. Ini sudah saya siapin juga dan ini sudah saya gabungin gitu ya. Jadi tentang Ineas dan juga Dorcas ataupun Tabita itu gitu kan ya. Pertama kan di Lida itu ya. Di Lida mengunjungi kota-kota gitu kan ya. Petrus kemudian mengajar mereka gitu ya, murid-murid di kota-kota itu. Kemudian satu kali ketemu di Lida, ketemu si Eneas ini ya, kemudian disembuhkan, bersukacita. Kemudian dari Lida dia diundang gitu ya sama murid-murid ke Yope gitu kan ya, untuk melihat Tabita gitu kan ya. Dan sesampai di sana para janda-janda yang ditolong oleh Tabita yang murah hati ini gitu ya, memperlihatkan baju yang dibuat oleh si Tabita ini. Tabita ini sangat berarti buat mereka seperti itu, tapi meninggal seperti itu ya. Jadi si Rasul Petrus gitu ya melihat betapa kesungguhan dan kebaikan si Tabita ini. Kemudian Petrus menyuruh semua orang keluar dan dia kemudian berlutut dan berdoa untuk Tabita, dan akhirnya Tabita dibangkitkan begitu ya. Dan kemudian Petrus mengundang semua orang, dan semua orang jadi bersukacita juga seperti itu ya. Nah, mereka semua bersukacita. Ini ya, ini untuk gambarnya, dia tinggal diambil, semuanya ada di Google Drive nantinya. Terus kemudian yang berikutnya dengan video gitu ya. Saya videonya ada 2 nih. Video yang pertama ini video Ineas gitu kan ya. Terus yang kedua nanti video Tabita atau Dorcas gitu ya. Ini contoh sekilas ya. Nah, share sound dulu. Suatu hari, Petrus berjalan keliling kota untuk memberitakan. Nah, kira-kira begitu ya kakak-kakak. Terus yang berikutnya itu ini yang Tabita atau Dorcas itu ya. Petrus membangkitkan Tabita, sumber dari Kisah Para 2.
Tabita suka berbuat baik dan suka memberi sedekah. Tabita suka membuat. Ya, kira-kira begitu ya kakak-kakak sekalian. Nah, ini videonya juga sudah ada di Google Drive itu, seperti itu ya. Nah, terus yang berikutnya aktivitasnya saya juga menyertakan membuat pohon doa, bisa membuat pohon doa juga gitu kan ya, bagi anak-anak kelas besar gitu ya, kelas 4, 5, 6 gitu kan. Mungkin jadi lebih detail gitu ya, lebih lebih banyak yang didoakan gitu kan, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah double double ball challenge ya. Ini games yang menguatkan gitu ya, di akhir cerita menguatkan mereka berkaitan dengan doa, seperti itu. Ada dua hal yang mau disampaikan berkaitan dengan doa, dua tantangan tentang doa seperti itu gitu ya. Yang pertama adalah tentang doa itu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, bukan sebaliknya. Tuhan kita suruh-suruh supaya semua keinginan kita diwujudkan, bukan begitu juga ya. Tetapi bagaimana kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, seperti itu. Nah, itu setiap caranya, setiap anak dibagi kelompok, kemudian bergantian, mereka akan melempar bola smiley atau ya kayak gini ya, gitu ya, bola yang biasanya dikemas-remas gitu ya, buat stres gitu kan. Nah, eh, ke lantai gitu ya, jadi di bouncing gitu ya, dilempar ke lantai, terus kan mendal ke ini ke atas kan. Nah, di atas gitu, di atap itu kita tempelin misalnya origami gitu ya, satu origami sebagai target gitu kan ya, mereka harus kena ke sana gitu. Nah, barang siapa yang kena, dia akan mendapatkan kelompoknya akan mendapatkan 10 poin. Nanti kita akan lihat kelompok siapa yang mengumpulkan poin terbanyak gitu. Nah, rahasianya gitu kan, pada waktu dia melemparkan, dia nggak bisa asal-asalan gitu ya, tapi dia harus mentargetkan yang di atas. Fokusnya harus, oh bagaimana bolanya dia nanti membal bisa pas dengan yang ada di atas itu, seperti itu gitu ya. Seperti kalau enggak, ya itu akan kemana-mana, nggak akan bisa sampai ke atas gitu. Nah, itu kakak-kakak waktu setelah mereka lempar-lempar terus tanya gitu, gimana, susah nggak gitu misalnya, oh susah kak gitu kan ya, tapi bagaimana ada yang ini kena kertas origami yang di atas itu, oh ada gitu ya. Apa rahasianya gitu ya. Pasti mereka akan iya soalnya saya fokus ke ini gitu ya. Fokusnya ke targetnya itu gitu. Kalau kita nggak fokusnya ke target ya nggak bisa begitu ya. Maka bolanya kita lempar harusnya sesuai atau menyesuaikan supaya itu tepat terkena sasaran gitu kan, seperti itu. Bukannya kita semaunya kita sendiri terus kemudian tiba-tiba bolanya bisa kena, nggak gitu ya. Tapi kita mencoba untuk mengarahkan itu ke sasaran itu gitu. Itu yang pertama gitu kan. Yang kedua adalah keyakinan doa kita didengar. Bagaimana kita yakin bahwa doa kita itu terdengar oleh Tuhan gitu. Nah, nanti minta satu anak berdiri gitu kan ya, siapin keranjang kayak gambar ini ya, gambar yang saya sertakan ini gitu kan. Terus kemudian minta mereka berdiri 5 langkah jaraknya gitu ya, dengan ember atau keranjang yang belakangnya kasih tulisan God gitu ya, atau Tuhan gitu kan, seperti itu. Terus tapi jangan ditunjukkan dulu tulisan God-nya itu ya gitu. Anak-anak kemudian minta suruh memasukkan bola itu gitu ya, melempar bola itu masuk ke keranjang itu. Tapi sebelum dia melempar gitu, tanyain dulu, kira-kira kamu yakin berapa persen gitu kan? Berapa persen bolamu masuk ke keranjang itu gitu kan? Ya mungkin yang pertama ya bisa bisa 70, 80, bisa 90 gitu kan ya, seperti itu. Nanti mereka akan coba gitu kan. Nah, kalau biasanya kalau gagal gitu ya nanti bisa mempengaruhi selanjutnya gitu ya. Kalaupun berhasil juga gitu. Nah, kemudian suruh dia yang kedua mundur 3 langkah gitu ya. Tadi aja 5 gitu ya, nggak masuk. Wah ini mundur 3 langkah. Terus tanya lagi gitu kan ya, berapa persen gitu kan? Kamu bisa bolamu bisa masuk ke keranjang gitu kan. Nah, kemungkinan besar gitu ya dia akan makin, kalau tadinya gagal gitu ya, kemungkinan besar akan turun gitu ya presentasinya gitu ya, tadinya mungkin 80 sekarang jadi 70 apa 60 bahkan, seperti itu. Kalaupun masuk gitu ya, karena lebih jauh mungkin dia juga akan ragu-ragu ya untuk menetapkan 100% gitu kan, tapi mungkin dia akan menurunkan gitu kan, menurunkan angkanya misalnya bisa ke 80 atau ke 70, seperti itu.
Nah, setelah itu mereka suruh maju ya, berarti yang ketiga ya. Yang ketiga mereka suruh maju 5 langkah gitu kan. Wah, berarti lebih dekat tuh gitu ya. Hanya 3 langkah di apa namanya menuju ke atau jaraknya menuju ke keranjang itu seperti itu. Nah, dengan makin dekat dia akan makin punya keyakinan gitu kan ya. Maka dia tentunya presentasinya pasti akan lebih besar dibandingkan yang tadi itu gitu ya, yang 5 tambah 3 8 langkah tadi itu gitu kan, seperti itu. Nah, memang kakak-kakak sekalian gitu ya, makin kita dekat gitu ya, makin kita akan makin yakin gitu ya, oh bahwa ini akan bisa masuk gitu ya. Makin saya tambah 2 langkah lagi gitu ya, suruh tambah 2 langkah. Berarti kan tinggal 1 ya, Papa tinggal di pluk gitu aja sudah masuk begitu kan, seperti itu. Maka dia akan lebih berani untuk mengatakan 100% seperti itu gitu kan. Nah, itu sama gitu kan ya, bagaimana eh, makin kita dekat Tuhan, maka kita akan dapat makin yakin gitu ya, bahwa doa-doa kita didengar oleh Tuhan gitu. Jadi kalau anak-anak mau yakin, mau tahu gitu kan ya, apakah doa-doa mereka didengar oleh Tuhan, maka mari kita bangun hubungan yang lebih erat, lebih dekat, bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga kita akan tahu bahwa doa-doa kita didengar oleh Tuhan gitu ya. Halo kakak-kakak semua. Ya, kita akan menceritakan atau menjelaskan tentang boncibol ya. Nah, nanti kita yang perlu dipersiapkan adalah kertas origami ataupun kertas warna yang kita tempel di atas. Nah, nanti peserta gitu kan ya, ataupun anak-anak akan diberikan bola gitu ya. Nah, bola seperti ini gitu ya. Mereka akan mencoba untuk memboncing bolanya ini gitu ya. Jadi melempar ke bawah, terus kemudian diharapkan nanti baliknya itu mendalnya kena ke kertas yang di atas itu. Gitu. Contoh ya. Kakak-kakak, sekarang yang bagian kedua yaitu lempar bola. Nah, saya akan dibantu. Sini, Davina. Dari sini berjalan ke sana 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, menghadap ke sini. Sebelum melempar, kira-kira berapa persen kamu yakin kamu bisa memasukkan bola itu ke sini? 70 ya. Oke, 70. Ya, silakan. Ya, kalau begitu nggak masuk ya. Nah, coba mundur 2 langkah. Mundur 2 langkah dulu 2. Nah, mundur 1 lagi. Kira-kira berapa persen ini? 40 ya. Oke, kita coba. Waduh. Coba lagi satu lagi. Ya. Berapa ini masih 40 ya? Aduh, oke. Kalau begitu maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kira-kira berapa ini? 85. Oke, coba. Yeay. Oke. Kalau tambah maju lagi 1 langkah. Kira-kira berapa persen? 100. Coba. Yeay. Nah, jadi kakak-kakak sekalian, makin dekat tadi anaknya makin yakin gitu ya, bahwa dia bisa memasukkan bola ini. Tapi kalau makin jauh, maka keyakinannya jadi makin sedikit gitu kan ya. Makin kita dekat dengan Tuhan gitu kan ya, makin kita yakin bahwa doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Terima kasih. Nah, terus yang berikutnya
Ini ya ayat hafalan untuk kelas kecil dan besar ya, gitu kakak sekalian. Saya ambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14b, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, begitu ya. Karena kehendaknya pasti yang terbaik buat kita, ya terbaik untuk pertumbuhan kita, untuk makin jadi lebih baik gitu ya. Bukan untuk keinginan kita ya, kita bedakan gitu ya, doa untuk keinginan semata dengan doa yang sesuai dengan kebutuhan kita, gitu kan, seperti itu. Nah, usulan pujian kakak-kakak. Pertama, God is good. Itu saya juga sudah kasih link YouTube-nya gitu ya. Jadi kakak-kakak bisa lihat gitu. Terus kemudian KC 279, mintalah gitu ya. Itu juga ada linknya. Dan yang terakhir dia hanya sejauh doa, seperti itu. Itu juga ada linknya semuanya. Kalau kakak-kakak mungkin ada yang punya lagu juga bisa juga sih diusulkan begitu kan, seperti itu. Ya, mungkin ini yang ini saya ini tautan ya, kemarin di-sharein sama Pak Hendra juga gitu. Nah, ini yang bisa saya share, saya bagi kepada kakak-kakak sekalian, biarlah semuanya ini boleh menginspirasi dan menolong kakak-kakak dalam pelayanan kakak-kakak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Hendra dan Kak Santi. Terima kasih Kak David yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas besar. Dan kami sudah merampungkan dari mulai bahan Alkitab, dan kakak-kakak bisa memperdalamnya dengan menyaksikan tayangan ngulik Alkitab di channel YKB GKI TV, dan juga kakak-kakak bisa menyaksikan aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu dalam program Giku-Giku juga di channel YKB GKI TV. Kami juga sudah menyajikan metode pengajaran di setiap kelas, batita balita, kecil dan besar. Silakan kakak-kakak boleh kembali mematangkan persiapan kakak-kakak bersama dengan teman-teman yang lain, satu tim, dan kiranya apa yang kami sajikan boleh menginspirasi, boleh melengkapi kakak-kakak semua. Kita berjumpa di episode yang akan datang, namun sebelumnya kita berdoa bersama yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau menolong kami, memimpin kami dalam persiapan guru sekolah minggu. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, yang masih harus mematangkan persiapan ini bersama dengan teman-teman yang lain. Berikan kepada mereka juga ketekunan dan juga semangat yang menyala-nyala. Agar kiranya anak-anak sekolah minggu boleh dengan gembira juga menerima firman Tuhan yang boleh ditaburkan. Terima kasih, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.